kembali lagi kita dalam pembelajaran sosiologi untuk siswa pada fase E. Nah, hari ini kita akan membahas materi kelanjutan dari materi kita sebelumnya, yaitu masih tentang hubungan sosial. Sekarang kita akan membahas tentang bentuk-bentuk interaksi sosial dan juga mengenai status dan peran. Menurut Gilin, interaksi sosial berlangsung dalam dua jenis proses sosial. Yang pertama ada namanya proses asosiatif dan yang kedua disebut dengan proses disosiatif. Proses asosiatif biasanya adalah proses sosial yang mengarah kepada persatuan atau bersifat integrasi sosial. Sedangkan proses disosiatif itu dia biasanya mengarah pada kegiatan oposisi atau kegiatan melawan orang ataupun sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, proses asosiatif itu dia terbagi ke dalam 4 bentuk. Yang pertama bentuk kerjasama, yang kedua ada akomodasi, yang ketiga ada asimilasi, dan yang keempat akulturasi. Kerjasama itu sering juga disebut dengan suatu usaha bersama individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Jadi suatu usaha yang kita lakukan bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang sama juga. Nah, dari kerjasama ini ada 5 bentuknya juga. Ada bentuk kerukunan, ada bentuk bergaining atau berupa perjanjian. Yang ketiga ada kooptasi, yaitu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam sebuah kepemimpinan. Yang keempat, koalisi, yaitu kombinasi antara dua organisasi atau lebih untuk mencapai tujuan yang sama atau semacam kontrak kerja. Kemudian joint venture, yaitu kerjasama dalam pengusahaan proyek tertentu, misalnya antara pertambangan minyak atau dengan antar pekerja perhotelan. Bentuk asosiatif selanjutnya yaitu akomodasi. Nah, akomodasi ini ada 2 pengertian. Kalau dalam sebuah keadaan dia bisa dianggap sebagai keseimbangan interaksi, atau kalau dalam sebuah proses akomodasi ini bisa kita sebut dengan usaha-usaha untuk mencapai keseimbangan. Akomodasi ini terdapat juga beberapa bentuk. Yang pertama ada koersi, yaitu proses untuk mencapai keseimbangan dengan cara memberikan paksaan, baik secara fisiologis maupun biologis. Kemudian ada kompromi. Ketiga arbitrase, yaitu mencapai kompromi melalui pihak-pihak ketiga. Yang keempat mediasi, sama dengan arbitrase, cuman dia pihak ketiganya tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan, hanya memberikan pendapat saja. Yang kelima ada konsiliasi. Yang keenam ada toleransi. Selanjutnya ada stalemate, adjudikasi, segregasi, eliminasi, dan lain-lain. Selanjutnya, selain ada kerjasama, akomodasi, dan kemudian ada namanya asimilasi, yaitu suatu usaha untuk mengurangi perbedaan antar individu atau antar kelompok dengan mencapai satu kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan yang sama. Jadi akan ada nanti penyatuan di dalam asimilasi ini. Yang biasanya penyatuan yang terjadi itu biasanya tidak akan memperlihatkan sisi yang A maupun sisi yang B, tapi dia akan menciptakan suatu sisi yang baru. Nah, kemudian selanjutnya adalah akulturasi, yaitu perpaduan dua kebudayaan yang berbeda dan membentuk suatu kebudayaan baru dengan tidak menghilangkan unsur utama dari masing-masing kebudayaan. Jadi kita masih bisa nih melihat misalnya ciri-ciri kebudayaan A dan ciri-ciri kebudayaan B di dalam kebudayaan yang baru tersebut. Selanjutnya adalah proses disosiatif. Nah, proses disosiatif ini terdapat dalam 3 bentuk. Yang pertama ada persaingan, itu yang kedua ada kontravensi, dan yang ketiga pertentangan. Untuk persaingan itu biasanya perjuangan yang dilakukan secara damai atau sportif. Jadi untuk persaingan itu dia terjadi secara damai. Contohnya kayak pertandingan.
Kemudian ada kontravensi. Kontravensi itu ditandai dengan rasa ketidakpuasan kita terhadap seseorang atau rasa tidak suka yang tersembunyi. Biasanya ini lebih bersifat kepada rahasia. Yang keempat ada pertentangan. Pertentangan atau konflik, yaitu perjuangan individu atau kelompok sosial untuk memenuhi tujuannya dengan cara menentang pihak lawan. Biasanya konfliknya disertai dengan ancaman dan kekerasan. Pertentangan ini nanti ada juga berbagai bentuknya, misalnya ada pertentangan pribadi, ada pertentangan kelompok, ada nanti pertentangan politik, ada pertentangan kelas maupun pertentangan internasional. Nah, untuk lebih jelasnya nanti bisa kita lihat pada modul. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dari interaksi sosial. Selanjutnya kita masuk pada ragam hubungan sosial. Nah, ada beberapa ragam bentuk hubungan sosial. Ada pertama hubungan sosial individu antar individu, individu dengan kelompok, dan hubungan sosial antar kelompok. Ini udah sering kita bahas ya, contohnya di dalam kelas, contohnya di sekolah juga sudah. Misalnya hubungan individu dengan individu, mungkin hubungan Anda dengan teman sekelas, dengan teman Anda, individu dengan kelompok, bagaimana Anda berinteraksi dengan teman kelompok, teman sekelas, kemudian hubungan antar kelas. Nah, itu bisa disebut dengan hubungan antar kelompok. Kemudian dampak hubungan sosial. Dampak hubungan sosial itu terbagi ke dalam dua, yaitu ada dampak positif dan ada dampak negatif. Untuk dampak positif itu akan dikatakan berdampak positif apabila menguntungkan seluruh anggota masyarakat. Nah, hal ini dapat dilihat dari terbentuknya keteraturan sosial, munculnya penemuan baru, dan kemudian peran nilai dan norma sosial terjaga di sana. Nah, itu kalau hubungan sosial itu berdampak positif. Kemudian kalau sebuah hubungan sosial berdampak negatif, itu akan menunjukkan bahwa interaksi sosial yang terjalin antar individu dan kelompok mengabaikan peran dan norma yang ada di dalam masyarakat dalam proses interaksinya. Nah, biasanya ini akan tampak pada timbulnya solidaritas sosial yang berlebihan. Kemudian timbulnya kelompok-kelompok yang menyimpang. Nah, karena hal inilah biasanya sering terjadi, misalnya kalau dalam hubungan siswa itu sering terjadi tawuran, terjadi bentrokan antar siswa sana sini. Nah, ini dia contoh dari dampak negatif. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang status dan peran dalam interaksi sosial. Anda tahu sistem sosial? Sistem sosial adalah pola yang mengatur hubungan timbal balik antar individu masyarakat. Nah, di dalam sistem sosial itu ada sesuatu yang penting yang ada di sana, yaitu adalah status dan peran. Status itu adalah kedudukan atau posisi seseorang di dalam masyarakat umum. Nah, contoh dari status sosial misalnya status sebagai siswa, status Anda sebagai anak, atau status sebagai guru, ya kan? Nah, status sosial ini menurut Ralph Linton terbagi atas 3. Pertama ada ascribed status, yaitu status seseorang yang dicapai dengan sendirinya tanpa memperhatikan perbedaan rohaniah dan kemampuan. Ascribed status banyak dijumpai pada masyarakat dengan lapisan sosial yang tertutup atau masyarakat feodal. Kemudian ada achieved status, yaitu status seseorang yang diperoleh seseorang melalui usaha yang disengaja. Status ini diperoleh dari kemampuan dalam mencapai tujuannya. Contohnya nanti itu jabatan atau prestasi. Sedangkan assigned status yaitu status seseorang yang diperoleh dari pemberian pihak lain. Assigned status berhubungan dengan achieved tadi. Status ini didapatkan sebagai penghargaan atas perjuangan dan jasa yang dilakukan pada masa lalu. Contohnya itu penghargaan sebagai siswa madrasah yang teladan atau juara umum siswa semadrasah sekota Payakumbuh. Nah, itu jadi semacam penghargaan dia, assigned status itu. Dalam masyarakat itu seseorang dapat mempunyai lebih dari satu status sosial.
Nah, beragam status sosial yang dimiliki seseorang ini dapat menimbulkan pertentangan atau konflik. Nah, konflik status ini adalah konflik batin yang dialami oleh seseorang. Contohnya, seseorang yang berstatus sebagai guru, dia juga berstatus sebagai istri, dia juga berstatus sebagai ibu. Di mana ketika dia menjalankan 3 statusnya ini, kadang akan timbul konflik. Selanjutnya adalah peran. Peran adalah perilaku yang diharapkan oleh pihak lain terhadap seseorang dalam melakukan hak dan kewajibannya. Nah, tadi Ibu katakan seseorang bisa mendapatkan memiliki lebih dari satu status. Ketika dia memiliki lebih dari satu status, berarti dia juga memiliki lebih dari satu peran. Contoh yang Ibu contohkan tadi adalah seorang ibu. Dia berstatus sebagai ibu, dia berstatus sebagai istri, dan juga dia berstatus sebagai seorang guru. Atau contohnya lagi adalah seseorang yang berstatus sebagai kepala sekolah. Di satu sisi dia juga berstatus sebagai seorang suami dan berstatus sebagai seorang ayah. Ketika dia berstatus sebagai seorang kepala sekolah, maka dia berperan untuk memimpin jalannya sekolah. Ketika dia berstatus sebagai seorang ayah, dia bertanggung jawab untuk mendidik, mengembangkan dan menjaga anaknya. Dan ketika dia berstatus sebagai suami, dia bertanggung jawab untuk mengayomi, mendidik dan membimbing istrinya. Nah, terkadang dalam 3 status ini akan terjadi konflik dalam pelaksanaannya karena terjadi bentrokan peran atau akan timbul konflik peran dan konflik status ketika itu. Nah, sanalah terkadang kita harus bisa menitik beratkan atau menempatkan status kita tadi dengan mengkoordinir pekerjaan sesuai tanggung jawab dan kewajiban yang harus kita lakukan. Ananda, itulah penjelasan materi tentang interaksi sosial yang terkait dengan materi besarnya, yaitu hubungan sosial. Sekian Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.